Gimana ini kabarnya habis libur panjang? Tapi kok agak sedikit canggung ya kelasnya? Apa karena ini hari pertama masuk? Ini kelas 12 IPS 1 dan ini juga jam terakhir ya ngomong-ngomong. Tapi kalian masih semangat toh? Oke. Sepertinya butuh sedikit penyegaran di sini. Baik. Silakan semuanya berdiri sekarang. Sudah berdiri semua? Baik. Duduk. Iya, duduk. Berdiri lagi. Oke, duduk lagi. Berdiri. Nah, kalian akan terus seperti ini sampai kompak. Duduk lagi. Berdiri lagi. Duduk lagi. Berdiri. Oke, duduk lagi. Berdiri lagi. Balik kanan. Maju jalan. Enggak bercanda. Balik kanan lagi, balik kanan lagi. Kalian tahu nggak apa yang barusan kita lakukan? Nggak tahu? Ya udah, sama saya juga nggak tahu. Baik, silakan duduk dan tepuk tangan. Apa toh ini bunyinya tuh nggak jelas? Ya kurang lebih itu seperti itu yang saya lakukan ketika saya bosan, mengantuk atau capek, tapi masih ada tugas yang harus diselesaikan. Biasanya saya melakukan hal-hal tidak jelas seperti itu, tapi itu cukup membantu loh. Dan sepertinya ini juga bekerja kepada kalian, karena tadi itu kalian lemes, sekarang sudah lebih sedikit bersemangat begitu ya. Baik, dan biar tambah semangat, biar tambah melek, saya ada giveaway hari ini. Dan bagaimana caranya? Kita berdoa dulu ya. Kita bahas setelah berdoa, supaya belajar hari ini tuh lebih berkah, lebih lancar pastinya ya. Baik semuanya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk ketua kelasnya Aninia Valisa Prida, adakah hari ini anggotamu yang tidak hadir? Hadir semua, baik. Untuk giveaway-nya tuh gampang aja, gampang banget, gampang bingit ala-ala YouTuber. Jadi giveaway-nya mudah, yaitu hanya perlu partisipasi aktif dari kalian, teman-teman, yaitu dengan menjawab, memberikan opini, atau bertanya, apapun itu akan saya catat siapa saja yang aktif, sehingga nanti kita bisa dapatkan pemenangnya. Jelas? Baik, kalau sudah jelas, sekarang kita langsung masuk ke materi. Karena kalian sudah kelas 12, meskipun ini hari pertama, tetap harus belajar ya. Jadi materi yang kita pelajari pada siang hari ini adalah perubahan sosial. Dan perlu diketahui juga tujuan dari pembelajaran siang hari ini terkait perubahan sosial, yaitu Anda sebagai peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari perubahan sosial sekaligus teori-teori dalam perubahan sosial. Dan teori-teori dalam perubahan sosial. Mungkin ada yang sudah membaca? Belum? Sekilas, oke, nggak apa-apa. Baik, kalau misalnya saya tanya nih, dari pengertian perubahan sosial ya, yang sepemahaman kalian itu apa? Pengertian dari perubahan sosial. Ingat, saya catat di sini. Desi, silahkan. Oke, terima kasih ya. Ada lagi yang mau menambahkan atau punya opini sendiri? Alex, bagaimana Alex? Oke, terima kasih ya. Ada lagi di sini yang lain? Baik, memang seperti itu ya. Perubahan sosial memang perubahan yang terjadi di masyarakat. Dan ada satu tokoh di sini yang akan kita bahas, yaitu Kingsley Davis. Mr. Davis ini mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan struktur sosial itu yang bagaimana ya? Ya misalnya perubahan jumlah penduduk, kemudian perubahan stratifikasi sosial atau kelas sosial, dan juga perubahan status sosial. Kalau melihat lingkungan sekitar kita yang dekat dengan kita saat ini, contoh dari perubahan struktur sosial ini kira-kira apa ya? Ada yang mau mencoba memberikan opininya? Silahkan. Ada Ralita dan Daisy ini, bagaimana? Oke, Ralita dulu ya. Gak apa-apa ya, Ralita dulu silahkan, bagaimana? Perubahan struktur.
Oke, terima kasih. Dari stratifikasi sosial ya, di mana ada perubahan dari kelas 11 ke kelas 12. Di sini kalian naik kelas, naik tingkat. Dan nanti ketika kalian sudah lulus, saat menjadi mahasiswa itu juga perubahan status sekaligus strata. Dari sini kita tahu ya kalau status sosial itu bisa menunjukkan strata di mana orang itu berada. Karena misalnya kalian sekarang siswa, kemudian naik menjadi mahasiswa, statusnya berubah dan stratanya juga naik menjadi mahasiswa lebih tinggi kan daripada siswa. Tapi meskipun gitu jangan sombong ya, dikira tuh jadi mahasiswa enak. Ya enak sih kalau misalnya kita bisa menjalankannya dengan baik. Tapi kalau misalnya kuliah males-malesan sampai di drop out, itu bisa mengakibatkan turun kelas malahan ya, stratifikasinya malah turun kalau di drop out, malah lebih rendah daripada sebelumnya bisa-bisa kalau di masyarakat. Kemudian bagaimana Desi tadi mau menambahkan mungkin atau punya opini lain? Oke, terima kasih. Bagus sekali loh contohnya dekat dengan kita ya. Misalnya kan kelas 11 kemarin siapa ketua kelasnya? Pranita. Sekarang berubah menjadi Anindia Valisa Purba. Jadi memang struktur kelasnya juga berubah ya, struktur organisasinya. Bagus. Dan masih banyak contoh yang lain. Berikutnya adalah fungsi masyarakat. Kalau fungsi masyarakat ini misalnya apa ya? Ini tuh misalnya terkait dengan peran masyarakat. Kalian pernah menonton TV? Atau setidaknya pernah baca berita, begitulah ya. Jadi kan banyak tuh pemberitaan dimana anak-anak yang masih usia 8, 9, 10 ya intinya masih di bawah umur produktif gitu ya, usia produktif kerja, tapi mereka sudah bekerja. Ada banyak alasan mengapa mereka seperti itu. Yang pertama ya memang faktor ekonomi yang sudah sejak awalnya semacam itu sehingga mau tidak mau anak itu harus bekerja. Tapi ada juga faktor lain yang sebenarnya ini bukan faktor yang apa ya, alamiah gitu loh, atau dengan kata lain itu seperti disengaja. Misalnya seperti orang tua yang tidak bertanggung jawab, tidak mau menafkahi anaknya sehingga anaknya menjadi pekerja, berubah menjadi tulang punggung keluarga pada usianya belum sampai di situ dan belum waktunya, belum peran dia untuk menjadi pekerja atau bahkan tulang punggung keluarga. Dan masih banyak contoh yang lain tentu saja. Dan sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan ya? Oke, clear? Baik, jadi pada intinya perubahan sosial itu adalah perubahan pada pola-pola atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mana berpengaruh pada sistem termasuk struktur sosial dalam masyarakat yang disebabkan oleh faktor dari dalam maupun luar masyarakat itu sendiri. Kalau begitu sekarang kita move on ke teori ya. Teori dalam perubahan sosial. Ada dua teori utama dalam perubahan sosial, yaitu teori siklus dan teori linier. Kalau dari kata siklus sendiri, itu kira-kira apa ya pengertiannya? Oke, Alex lagi ya, bagaimana? Baik, memang benar bahwa siklus itu adalah berulang-ulang, di mana teori siklus itu memandang perubahan sosial sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Apa yang terjadi pada saat ini, pada dasarnya memiliki kemiripan dengan yang terjadi sebelumnya. Itulah yang dinamakan dengan teori siklus. Dan dia punya pola seperti ini. Contohnya apa ya kira-kira? Ayo, apa contohnya? Belum tahu ya? Ya sudah, tidak masalah. Nah, di sini saya ada contoh. Kalau kalian lihat gambar ini, bagaimana kira-kira kalian menginterpretasikannya? Ya benar, ini adalah salah satu bentuk contoh dari perubahan dalam teori siklus. Misalnya apa ini? Mode pakaian. Lebih tepatnya ini celana ya teman-teman. Ya guys, ini celana yang mana dulu pada tahun 60-an celana jubre yang bawahnya mekrok itu loh teman-teman menjadi tren. Kemudian berubah
sepanjang tahun berubah, setiap tahunnya berubah. Sempat celana yang menyusut ini, celananya diet ya, yang menjadi tren, kemudian berubah sampai akhirnya tahun ini 2019 2020 celana jebre menjadi tren kembali, menjadi tren fashion lagi dengan model yang sudah dimodifikasi pastinya. Tapi pada dasarnya dia tetap celana, fungsinya juga tetap celana, dan dia punya bentuk yang sama dengan sebelumnya. Jebre style is still making a comeback. Nah, dan masih banyak contoh yang lain sebenarnya ya. Kemudian untuk teori linier atau teori perkembangan, teman-teman, itu adalah teori yang memandang perubahan itu sebagai sesuatu yang bisa diarahkan pada satu titik tujuan tertentu. Makanya polanya seperti ini, bentuknya seperti ini. Ini adalah linear. Kalau ini misalnya kira-kira apa ya contohnya ya? Dulu petani kalau membajak sawah menggunakan apa ya? Tenaga hewan. Kalau sekarang menggunakan traktor, tenaga mesin. Dan ini adalah salah satu contoh perubahan dalam teori linier, di mana traktor ini, mesin pembajak sawah ini, atau alat pembajak sawah ini mengalami perkembangan terus. Setiap waktunya dia selalu berubah dan selalu menjadi lebih baik. Tidak pernah menyerupai bentuk sebelumnya, meskipun pada dasarnya itu sama alat pembajak, tapi dia selalu berkembang dan selalu ada inovasi lebih baik. Dan lebih baik daripada sebelumnya pastinya. Karena kan kerbau dengan mesin lebih cepat mana, lebih efisien mana, lebih efektif mana, mesin kan, dan selalu menjadi lebih baik. Dan masih banyak contohnya yang lain yang akan menjadi tugas kalian pada siang hari ini. Karena waktunya sudah mepet ya, kita akan lanjutkan ke kuis. Dan sebelumnya untuk pemenang giveaway, karena hari ini tidak banyak yang aktif ya, tapi nggak apa-apa, mungkin karena masih hari pertama. Jadi kita tahu kalau tadi yang aktif itu ada siapa? Alex, Relita, dan juga Daisy. Nah, untuk menambah hadiah ini biar lengkap 4 gitu ya, satu lagi kita akan adakan kuis. Jadi ini kuisnya simple. Saya akan mengacak presensi ya, nomor presensi. Dan untuk hari ini kita gunakan tanggal saja ya. Ini tanggal berapa? Tanggal 5. Dan presensi nomor 5, Emma Watson. Nah, ini ada pertanyaan, kalau kamu tidak bisa menjawab akan saya alihkan ke presensi lain. Begitu ya? Oke, siap? Ini pertanyaannya. Para penganut teori ini melihat adanya sejumlah tahap yang harus dilalui oleh masyarakat. Namun mereka beranggapan bahwa proses peralihan masyarakat tersebut bukan berakhir pada tahap akhir yang sempurna, melainkan berputar kembali ke tahap awal untuk peralihan selanjutnya. Teori yang dimaksud adalah A. Konflik, B. Evolusi, C. Revolusi, D. Fungsionalis, E. Siklus. Siklus, mengapa kamu memilih siklus? Baik, bagaimana teman-teman, sepakat? Sepakat ya, kita sudah dapatkan pemenangnya. Dan ini bukannya saya mau mengajak kalian main karambol, nanti saya digebek kepala sekolah toh ya. Ini adalah hadiah kamu. Selamat untuk Emma Watson, Daisy, Relita, dan juga Alex. Koin tersebut digunakan untuk alat pembayaran di kantin. Jadi kalian mendapatkan paket makan siang gratis hanya dengan menukar koin tersebut. Ingat, yang warna merah itu kantin 1 dan yang warna kuning di kantin 2. Dan untuk tugasnya mudah, yaitu mencari contoh dari apa yang sudah kita bahas hari ini, yaitu contoh dari struktur sosial, fungsi masyarakat, dan juga dari kedua teori linier dan siklus. Kemudian tambah satu lagi ya untuk pengertian perubahan sosial dari tokoh lain. Baik, sudah jelas, sekarang waktunya kita pulang. Kita tutup dengan doa ya teman-teman. Baik, perhatian semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga selamat sampai tujuan.